Dapat nilai bagus, sekolah, kuliah, cari kerja, dan dapat gaji. Menjadi robot dari hari Senin sampai ke hari Jumat. Dan hidup hanya untuk weekend. Menderita 5 hari, berbahagia 2 hari. Bahkan gak sampai 2 hari. 1,5 hari karena minggu malamnya kalian sudah menderita memikirkan Senin pagi. Itulah hidup orang normal yang gua kira. Melihat kehidupan ala Jordan Belfort dengan rumah mewah, yacht, helikopter, mobil mewah, jet pribadi, dan istri yang cantik. Gua kira itu hanya milik orang-orang terpilih seperti para atlet dan artis-artis terkenal. Tetapi nyatanya Jordan Belfort hanyalah seorang dari keluarga biasa-biasa aja. Dan melihat kehidupannya yang bisa sampai seperti itu sih jujur aja gue sangat kagum dan tertarik gimana caranya ya. Tapi dalam hati ya kayak sayang aja gitu, duit dihabis-habisin buat ngobat, cewek-cewek, hura-hura. Apalagi yang scene dia ngehina agen FBI itu. Gaji setahun karyawan normal ada di tangan dia. Terus dibuang-buang kayak kertas coretan bekas. Seek pleasure, avoid pain. Itulah prinsip hedonism. Dan nampaknya Jordan Belfort menerapkannya dengan sangat baik dan benar. Kenikmatan terus dikejar dan ketidaknyamanan dibuang jauh-jauh. Namun inti dan sumber dari segala kekacauan hidupnya itu sebenarnya adalah uang. Uang selalu menjadi permasalahannya dan sekaligus menjadi solusinya. Uang itu lucu. Bisa terlihat besar dan bisa terlihat kecil. Orang dengan saldo ATM 10 juta mungkin akan melihat 5 juta itu sangat besar. Namun orang dengan saldo ATM 1 miliar akan melihat 5 juta itu kecil. Uang itu adalah sumber kehidupan hedonistik. Jika mendengar kata hedonistik, kita pasti langsung mencenderungkannya kepada hal-hal yang negatif. Mabok-mabokan, pesta, barang mahal. Namun percaya nggak kalian kalau sebenarnya hedonistik itu positif? Prinsip utamanya adalah mencari kenikmatan dan menghindari ketidakenakan. Namun kenikmatan itu sendiri sebenarnya dibagi menjadi 2, yaitu moving pleasure dan static pleasure. Moving pleasure kita dapatkan dari kita mengunyah junk food seperti ayam KFC, burger McDonald, dan ditutup dengan Coca-Cola yang dingin. Atau minum-minum tipsi dansa-dansa di depan meja DJ dan ketawa-ketiwi. Kalau static pleasure adalah kenikmatan yang di saat adrenalin udah mulai menurun. Dan kalian merasakan ketenangan setelahnya itu. Seperti setelah makan kenyang, kalian merasa santai dan nikmatnya duduk bersandar ke belakang. Atau semisal kalian abis bantuin betulin bapak-bapak tua yang bannya kempes di pinggir jalan. Dan kalian merasa bermanfaat dan berguna karena telah membantu bapak-bapak itu. Rasa puas itulah yang termasuk sebagai static pleasure. Pleasure ini pun juga sebenarnya bisa termasuk sebagai pleasure hedonism itu sendiri. Dari mulut manisnya dan strategi penjualannya yang sangat-sangat efektif itu, Jordan Belfort sebenarnya punya satu senjata utama. Dan sebenarnya inilah inti dari semua trik-trik marketing yang dia pakai. Ini adalah holy grailnya. Dan hal itu adalah FOMO, fear of missing out. Rasa yang bisa diibaratkan seperti kalian tertinggal kereta. FOMO ini bisa membuat orang pintar mengambil keputusan tanpa akal sehatnya. Dan ya apalagi orang yang bodoh, udah pasti tambah blow on. FOMO bisa membuat orang impulsif dan buru-buru mengambil keputusan. FOMO membuat orang melakukan segala cara demi tidak ketinggalan kereta itu. Pada awalnya Jordan menggunakan cara ini dengan menjual penny stock, yaitu saham-saham dari perusahaan yang sahamnya tidak terdaftar di bursa efek. Jadi perusahaannya juga perusahaan abal-abal. Tapi Jordan mengolah kata-katanya itu dengan membuat perusahaan abal-abal ini seperti memiliki prospek yang sangat bagus. Ya ibaratnya kayak perusahaan Aerotyne itu. Dia sepik-sepik bahwa ini adalah calon perusahaan yang berpotensi bisa jadi seperti SpaceX atau Tesla-nya Elon Musk. Dan orang-orang yang ditelepon itu dibuat FOMO dengan dicuci otak bahwa masuk sekarang selagi keretanya masih berada di stasiun. Belum beranjak pergi. Prinsip ekonomi dasar, permintaan dan penawaran. Dia membuat orang terpojok sampai ngedemand, dan dia supply hal itu. Senjata sesimpel FOMO ini pun bisa membuat si Jordan membesarkan Stratton Oakmont itu menjadi sebuah ladang uang yang sangat subur. Di awal gue sempet bilang bahwa gue ngelihatnya sayang banget gitu duitnya si Jordan dipakai hura-hura asal-asalan gak jelas. Bahkan untuk pesta bujangnya saja dia sampai habis $2 juta untuk satu weekend itu doang. Tapi tidak perlu heran kenapa dia sehambur itu. Karena ya logikanya seperti ini. Di saat kalian mendapatkan uang dengan usaha yang tinggi dan berat, kalian pasti akan merasakan bahwa kalian layak menghasilkan uang itu. Kalian earn that money. Tetapi jika kalian mendapatkan uang yang banyak, hanya dengan usaha atau effort yang rendah, kalian pasti hanya akan merasa menerima uang itu.
Kalian hanya merasa receiving uang tersebut, bukan earn. Ibaratnya kayak dikasih duit banyak secara cuma-cuma oleh kakek nenek atau om tante kalian yang kaya. Dan lalu hubungannya dengan waktu. Jika kalian mendapatkan uang yang banyak diimbangi dengan waktu yang lama juga, kalian pasti akan menjadi sangat menghargai uang tersebut. Kalian menjadi over appreciated. Tetapi jika kalian mendapatkan uang banyak secara tiba-tiba, dalam artian dalam waktu yang cepat seperti kalian menang lotre, kalian pasti menjadi underappreciated uang tersebut, alhasil menjadi OKB, dan menghabiskan uang untuk hal-hal yang tidak jelas. Dan jelas Jordan Belfort berada pada titik yang ini dan yang ini. Bayangin aja $1 juta per minggu dengan kerjaan yang cuman sepik-sepik doang, bisa sembari hura-hura bersama teman-temannya. Main cewek sana-sini, duit banyak dalam waktu yang cepat, dan dengan usaha yang tidak terlalu sulit. Duitnya itu jadi underappreciated, dan dia jadi tidak merasa earn uang itu. Uang seperti tidak ada harganya. Jordan adalah seorang anak dari keluarga yang biasa-biasa aja, tetapi memang ambisi untuk menjadi kayanya itu luar biasa. Namun di saat uang dalam jumlah yang gak masuk akal, udah masuk ke dalam hidup seseorang, kalian bisa ibaratkan seperti Quaaludes yang dikonsumsi secara berlebihan. Orang menjadi buta arah dan kehilangan akal sehat. Semua berasa bisa dibeli dan semuanya bisa diselesaikan dengan uang. Bahkan istrinya yang setia sejak dia belum kaya aja dibuang begitu aja demi trophy wife barunya itu. Orang macam apa yang tega melakukan hal seperti itu, bukan? Semua perilaku Jordan Belfort dalam The Wolf of Wall Street ini sangatlah kacau. Mulai dari narkoba, cewek, dan penipuan. Pokoknya apa yang dia pikir itu enak, dia sikat. Dan film ini menampilkannya secara eksplisit. Bahkan F-word itu aja disebut 506 kali dalam filmnya, dan mendapatkan Guinness World Record untuk kata umpatan terbanyak dalam satu film. The Wolf of Wall Street ini pun seakan mengglorifikasi atau memuliakan tindakan-tindakan hedonistiknya itu. Tindakan negatif yang semestinya diredam, tetapi di film ini malah dibenarkan, dan kita malah terhibur menontonnya. Tapi apakah benar seperti itu? Let me tell you something. There is no nobility in poverty. I have been a rich man and I have been a poor man and I choose rich every time. Asal-muasal hedonisme itu sebenarnya dikumandangkan oleh sang filsuf Epicurus. Dan ia memang benar, seek pleasure, avoid pain. Namun pleasure yang dia maksud itu sebenarnya bukanlah seperti Jordan ini, melainkan tranquility atau ketenangan. Pleasure yang Epicurus maksud adalah static pleasure itu, rasa di mana kita tidak ada beban, rasa di mana kita merasa puas karena telah menolong orang, rasa di mana kita bisa menikmati kesantaian kita tanpa ada FBI yang menyadap di telepon. Dan inilah maksud sebenarnya Martin melebay-lebaykan segala halnya dalam The Wolf of Wall Street. Segala kenikmatan fana dan duniawi dia sorot dan dia peragakan secara berlebihan, karena dia sebenarnya ingin menyindir kehedonan yang gak bener itu. Ada satu scene sebelum film ini berakhir yang sempat buat gue mikir, yaitu scene di mana Denham telah berhasil membuat si Belfort ketangkep. Terus di subway itu dia ngeliat kiri kanan seperti orang bingung dan mikir. Sekelintas interpretasi Bang Sotoy terhadap scene ini adalah bahwa ya si Denham baru sadar bahwa memang penangkapan Belfort itu hanyalah untuk fulfillment dan achievement dia sendiri doang. Dia menganggap bahwa dia adalah pahlawan yang membuat orang-orang tidak menderita lagi karena ketipu Belfort. Tetapi realitanya yang gak ada yang peduli juga. Masyarakat miskin ya masih miskin, termasuk dia yang masih naik subway dan bukan menjadi superhero bagi para masyarakat. That's life. Jadi gini, kita sebagai masyarakat yang hidupnya masih pas-pasan, pasti pingin dong untuk bisa megang lebih banyak duit lagi. Kita pingin memenuhi standar kehidupan cukup kita itu. Kita cari cara sedemikian rupa, ada pilihan cara yang sulit dan ada pilihan cara yang mudah untuk menghasilkan uang. Memang pastinya cara yang mudah dan legal itu susah ketemunya. Tetapi jika ada cara yang mudah, kita pasti pilih itu dan kerjakan itu. Dan di saat kita sudah menemukan resep atau holy grailnya itu, kita pasti menjadi seperti Jordan Belfort yang menemukan teori FOMO dan mengeksploitasi teknik tersebut. Kita pun sama, kita pasti pakai cara tersebut secara terus-menerus sampai memenuhi standar kecukupan menurut kita. Nah, tetapi di saat kita sebenarnya udah cukup, kita bisa aja stop. Tapi masa kalian mau stop? Cara mudah itu masih bisa kita lakukan, atau mungkin malah bisa kita improvisasi dan inovasi. Nggak mungkin dong kita stop. Selagi badan masih sehat, jiwa juga masih semangat, ya gas terus aja. Kenapa kita nggak amanin lebih lagi untuk diri kita sebanyak-banyaknya? Sama seperti si Jordan,
Di saat dia sebenarnya udah cukup, dia tetap mau lebih dan mengeksploitasi teknik FOMO-nya itu dengan cara pump and dump saham perusahaan sepatunya Steve Madden. Lalu saat kalian udah mencapai puncak atau tujuan yang kalian tuju, kalian pasti akan kembali bertanya, udah nih kelar, apalagi ya? Kok gak sepuas itu ya gue? Sama seperti Denham di Subway itu, karena sebenarnya yang seru dan hype itu adalah saat prosesnya, lika-liku dan jatuh bangunnya. Itulah sebenarnya yang membuat kita merasakan hidup. Sama seperti kalian saat main game. Kalian main terus-terusan pingin namatin game tersebut. Tapi saat game itu udah tamat, udah kan? Kalian hampa kembali. Dan kalian akan mencari game baru. Dan inilah yang Martin ingin tunjukkan di akhir filmnya. Walaupun si Jordan ini adalah orang yang brengsek dan mantan penipu, setelah dia keluar dari penjara, dia membuat seminar-seminar tentang sales dan marketing. Dan banyak orang-orang yang berpartisipasi dan rela membayar untuk ikut seminarnya. Semuanya mendengarkan dengan muka penuh harapan dan antusiasme bahwa cara yang Jordan berikan akan memberikan mereka cara-cara efektif agar kaya. Ya karena orang-orang itu intinya gak peduli dengan latar belakangnya. Pokoknya gue pingin kaya, gue pingin memenuhi standar cukup gue. Nanti kalau udah cukup, ya lihat aja nanti. Ironisnya, kita sebagai penonton film ini pun sama. Kita rela membayar bioskop atau rela bayar kuota demi menonton orang brengsek seperti Jordan Belfort ini. Demi apa? Ya demi kepentingan kita, yaitu jadi terhibur. Gak beda jauh seperti partisipan seminarnya si Jordan itu. Walaupun gak bener, tapi yang gak bener itu justru yang seru. Yang bener itu gak seru. Lebih seru mana coba? Nontonin orang ngobrolin ilmu filsafat atau ngeliatin orang cekcok adu mulut di jalanan. Jadi ya tidak bisa dipungkiri bahwa FOMO sangatlah sering mampir ke dalam hidup gue juga. Seperti semisal cerita fiksi ini. Ada temen gue yang memang seorang bisnismen handal. Dia mau buka kedai bakso dan dia sedang mengumpulkan modal. Dia mengkontak gue dan nawarin ikut menaruh modal atau tidak. Dia bilang ini adalah kedai bakso yang udah pasti bakalan viral karena isinya dari daging wagyu. Teman-teman gue yang lain juga semua udah pada ikut naruh modal. Dan gue juga jadi ikut tertarik banget. Tapi dia bilang waktunya udah mepet karena minggu depan sudah mau dimulai proyeknya. FOMO? Sudah pasti. Apa yang akan gue lakukan? Langsung ikut taruh modal? Gue mencoba untuk meredam rasa FOMO itu dengan research sendiri dulu. Pelajarin dulu, dikritisi dulu. Dan jika setelah research itu gue merasa kurang oke, ya sudah, gue tinggalkan dan gue harus udah mulai terima nasib jika nanti bisnis ini melejit dan menerima kenyataan bahwa gue bukan bagian dari situ. Atau contoh lain FOMO dalam hal social life. Semisal kayak gue diajakin pergi ke suatu bar baru yang katanya asik banget. Tapi gue sebenarnya lagi mau nabung. Ya udah, dengan berat hati gue tolak. Dan gue FOMO. Karena di saat teman-teman gue have fun tapi gue gak ikut. Yang mana padahal gue seharusnya bisa ngikut. Tindakan gue untuk meredam FOMO itu ya disantain aja. Dan gue juga gak buka-buka sosmed untuk melihat kayak apa sih keseruannya. Biar nanti kapan pas gue kumpul lagi sama mereka baru gue dengerin aja cerita-cerita mereka. Lalu soal pandangan kita terhadap uang. Memang seiring penghasilan kita bertambah, gaya hidup kita otomatis akan naik secara beriringan. Namun bagaimana untuk meredam hal itu? Intinya sih ya gue paksa untuk disiplin diri. Kalau duit nganggur gue itu cuma nganggur di ATM semua, mau gak mau pasti jadi lebih boros. Maka dari itu gue pindahin duit itu menjadi harta yang sulit dicairkan. Semisal dijadiin emas atau dititip ke orang tua. Pokoknya duit tersebut diposisikan agar sulit diambil lagi. Sehingga gue pun akan tetap merasa di bawah, yang padahal sebenarnya nggak dibawa-bawa amat. Sehingga sense of hunger akan duit itu juga menjadi tetap membara di dalam diri gue. Jadi jika ada dari sobat-sobat tanda tanya di sini yang memang sudah memiliki uang yang cukup, cobalah terapkan hedonisme menurut Epicurus itu. Yang penting adalah rasa ketenangan tersebut. Dan untuk para sobat yang sedang proses mencari uang, gue ajak kalian untuk riset kembali pandangan kalian terhadap uang. Memang sulit untuk menikmati proses, namun setelah kalian mencapai puncaknya, kalian juga gak akan sebegitu fulfillnya. Kalian pasti mencari puncak lain untuk didaki. Proses memang sulit, banyak perempatan yang bikin galau, banyak kegagalan yang harus dikonfrontasi. Namun mental yang kuat itu akan menaklukkan segala-galanya.